tidak ada space untuk komunikasi ini bakal ngeblank. Halo bolo-bolo semua, kembali lagi bersama saya Douglas Wisnu di channel Rumah Amanah. Bagaimana kabarnya? Aduh, sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng, duduk pantengin untuk belajar bersama. Saya mohon maaf untuk beberapa bulan terakhir saya sudah absen sangat lama. Jadi baru kali ini saya punya kesempatan untuk menyapa bolo-bolo semua di sini. Teman-teman, di beberapa bulan terakhir banyak hal yang terjadi sangat luar biasa sekali sih. Mulai dari saya mendapatkan kepercayaan untuk membuat strategi pemasaran dari produk developer. Bahkan ada juga kepercayaan untuk membranding sebuah produk yang di luar properti. Nah, ini kan luar biasa. Ditambah lagi saya juga mengisi kelas offline, ya mengajar di beberapa kelas profesional tentang digital marketing. Nah, bolo-bolo semua, saya ucapin terima kasih. Ini semua adalah berkat dari doanya bolo-bolo semua, supportnya bolo-bolo semua. Saya ucapin terima kasih banget. Saya bisa dibawa sampai ke titik ini. Untuk kali ini saya tidak akan membahas tentang produk properti ya. Jadi saya minta maaf kalau misal ada bolo-bolo di sini yang menantikan informasi produk properti. Silakan kalau memang tidak berkenan boleh saja di skip video ini. Tetapi jika ingin mendapatkan manfaatnya dari konten kali ini, monggo lemesin aja. Saya persilahkan ya. Tapi jangan tanggung-tanggung untuk sesekali nyambi tombol. Nah, jempol ke atasnya bisa minta tolong untuk dicolek. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama. Ini adalah sebuah teknik yang akan saya sharing untuk rekan-rekan marketing, terutama untuk marketing properti. Oke, bolo-bolo semua, pada setiap iklan atau listing yang kita publish, itu biasanya kita sudah mendapatkan leads yang cukup banyak. Terutama biasanya untuk bolo-bolo yang sudah ngikutin kelas saya. Ini biasanya leadsnya agak di atas rata-rata sih memang, karena ada tips dan triknya khusus. Ini kalau misal kita sudah mendapatkan leads yang cukup banyak, ini kan biasanya berlanjut untuk tanya jawab. Biasanya si klien ini akan bertanya produknya itu seperti apa, detailnya seperti apa. Nah, sudah tahu banyak, kita sudah treatment dengan bagus, lalu berujung pada janji temu. Nah, setelah janji temu, ini biasanya teman-teman penentuannya di sini. Saat setelah janji temu teman-teman, sudah selesai. Kita kena ghosting. Beliaunya ini tidak ada ikatan khusus, tiba-tiba selesai ya sudah selesai. Tahu informasinya, tahu lokasinya, sudah bye-bye. Terima kasih, selamat datang kembali. Kayak gitu kan? Nah, teman-teman, ini adalah hal yang cukup menyakitkan. Bahkan saya sendiri pun masih sering mengalami hal yang serupa. Beberapa rekan-rekan yang belajar bareng dengan saya juga sering mengalami hal yang serupa. Ini kan cukup menjengkelkan ya, kita sudah menyediakan waktu tapi ternyata tidak berujung pada komunikasi yang lebih lanjut. Kita kan harapannya kalau setelah mendapatkan leads, sudah kontak-kontakan lewat telepon, sudah kontak-kontakan lewat chat, saat janji temu, harapannya kan kita bisa ngobrol dengan bebas sampai nyaman, berujung dengan jadian. Ya kak ngono, maksudnya berujung dengan transaksi selanjutnya. Ataupun kalau misal tidak closing di unit yang kita tawarkan, setidaknya ada komunikasi lebih lanjut. Biasanya nggak cocok dengan produk yang kita tawarkan saat itu, berujungnya adalah kita menawarkan listing yang lain atau koleksi listing yang kita punya. Nah, kita menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan klien tersebut, hingga komunikasi berjalan lancar. Kalau memang sudah mentok, paling tidak kita sudah menyampaikan apa yang kita sudah punya. Jadi kalau bener-bener nggak bisa terjadi transaksi, ini bener-bener kita sudah maksimal, legowo gitu istilahnya. Kita sebenarnya hanya membutuhkan kesan untuk kita ini lebih akrab terhadap klien tersebut. Yang pertama, timbulkan kesan akrab kepada klien. Nah teman-teman, kita ingin mengambil kesan untuk akrab. Salah satu teknik yang cukup berpengaruh ya, ini adalah menyebutkan nama dari klien kita. Jadi setelah berkenalan, kita ingat-ingat nama beliau siapa. Seumpama berkenalan dengan klien namanya Pak Bambang. Oke, jadi kalau kita ngomong, ini bukan ngomongnya misal Bapak, bukan. Tetapi kalau misal Pak Bambang berminat dengan unit ini nanti akan kita bonusin loh Pak. Di sini ada fasilitasnya, ini ada kolam ikan, ada kolam buaya. Nah, kita menyebutkannya dengan enak. Kalau kita menyebutkan namanya beliau, ini ada kedekatan yang lebih hanya daripada sekedar menjelaskan produk. Nah, tetapi masalah nggak selesai di situ. Beberapa orang termasuk saya ini cukup kesusahan kalau mengingat nama. Nah, iki bosok tenan ingatannya. Oke, kalau misal namanya beliau seperti kayak Pak Bambang, Pak Adi,
Ini mungkin sudah sering kita dengar dan kita sangat mudah sekali untuk menghafal. Kalau misal nama-namanya ini cukup susah untuk dilafalkan, terlebih nama-namanya ini sangat jarang kita dengar. Nah, ini biasanya saya sendiri juga belepotan. Mungkin teman-teman yang nonton ini juga sama. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman, kita harus membuat jembatan keledai. Nah, jembatan keledai itu apa sih, Mas? Jembatan keledai itu simpelnya gini, teman-teman. Ini biasanya dipakai buat teman-teman ini untuk mengingat nomor telepon. Nomor telepon atau nomor lah biasanya ini. Contohnya ya, 30305758. Kalau kita nginget kan rada repot. Nah, ini biasanya tipsnya adalah menyingkat nomor tersebut dengan kata-kata. Contoh ya, 3030 disingkat ganol. Nah, 57, nah itu disingkat maju. Nah, 58 ini disingkat mapan. Nah, jadi angka tersebut yang ini tadi panjang nih disingkatnya ganol, maju, mapan. Nah, kan konten dewasa jadinya. Nah, jadi seperti itu teman-teman tipsnya. Kalau untuk angka ini kita singkat, itu tipsnya dengan menyingkat nama belakangnya atau angka belakangnya. Kata belakangnya. Jadi kayak 3 itu ga, untuk 5 itu ma, kayak gitu. Untuk 7 itu ju, gitu aja. Nah, ini kan untuk angka. Lalu kalau jembatan keledainya untuk nama, ini yang ngoncrot. Saya juga. Nah, teman-teman, secupu-cupunya kita pastikan ya namanya tahu yang namanya orang-orang ini public figure. Paling sederhana teman-teman, saya ini selalu menjadikan public figure untuk plesetan nama yang barusan disebutkan. Contoh, saya berkenalan dengan orang bernama Pak Syarni. Itu kan susah kalau Pak Bambang, Pak Adi, gampang banget saya sebutkan. Tapi kalau Pak Syarni, itu butuh proses saya untuk berkenalan lebih lanjut untuk bisa menyebut namanya dengan lancar. Nah, untuk mengingatnya, saya langsung ingat public figure seperti ini. Memang nggak nyambung Syahrini dengan Pak Sarni. Paling tidak ini saya kan Syahrini, Pak Sarni. Jadi kalau saya ngomongnya Pak Sar, permisi, nah itu Pak Sar, permisi. Akhirnya sampai saya itu ingat sendiri, oh iya nama beliau adalah Pak Sarni. Nah, ini jembatan keledai saya seperti itu. Contoh lagi, contohnya Pak Ari Lukman apa gitu. Nah, itu saya singkatnya juga sama. Saya langsung pakai public figure juga. Beliau. Nah, Pak Ari Lukman. Nah, Aril. Nah, saya singkatnya seperti itu, teman-teman. Paling tidak ini di kata depannya kita sudah selamat. Depannya kita kasih Pak, belakangnya kita kasih awalan kata dari namanya beliau. Setidaknya itu sudah sangat cukup menyelamatkan kita, teman-teman. Untuk menyebutkan nama kita nggak perlu sampai salah-salah. Kalaupun salah, paling mentok itu tidak lengkap dan itu bisa sangat dimaklumi. Nah, tetapi kalau untuk ngobrol ini modal yang sangat penting. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya, jangan biarkan klien pulang dengan tangan hampa. Saya biasanya untuk mengatasinya, saya selalu menyediakan yang namanya ringkasan promo. Nah, ringkasan promo ini wujudnya seperti ini, teman-teman. Ini sederhana banget, ini biasanya dari broadcastannya teman-teman, broadcastannya dari rekan-rekan developer ini. Ini saya rangkai jadi satu, saya ketik aja di Word, saya susun gitu aja, pokoknya hemat kertas gitu aja ya. Ini saya cetak, saya print gitu aja. Setidaknya teman-teman, kita ini ada media untuk menjelaskan. Ini saya yakin segagap-gagapnya kita, sebelepotannya kita, kalau ada ringkasan promo, teman-teman pasti bisa lebih lancar ketimbang tidak membawa sama sekali. Kalau hanya brosur teman-teman, ini kecil. Terkadang informasinya ini tidak tertampung semua karena dimensinya terbatas. Tetapi kalau ringkasan promo, teman-teman bisa memberikan note-note, bahkan update price list terbarunya bisa teman-teman lampirkan di dalamnya. Nah, jadi informasinya ini lebih real time dan juga lebih detail. Nah, teman-teman, memang saya akui ini agak ribet. Tetapi kalau sampai berkelanjutan menjadi closing, nah ini kan jadi nggak ribet teman-teman. Effort kita terbayar. Ringkasan promo teman-teman, ini sederhana aja. Wujudnya kertas HVS A4 di print sendiri. Seperti itu aja sih. Jadi nggak usah ribet-ribet. Nah, ditambah lagi, seumpama teman-teman mau exit ngomong masalah memanggil nama tadi, kalau misal ada yang salah, nah teman-teman exitnya gampang.
teman-teman bisa alihkan ke produk lagi. Nah, jadi tidak ada space untuk komunikasi ini bakal ngeblank. Nah, teman-teman, janji temu ini bisa dibilang sakral sekali ya. Jadi peluangnya memang saya akuin kalau sudah janji temu itu besar. Tetapi kalau misal sampai salah eksekusi teman-teman, ini sangat disayangkan. Karena peluang ketika klien sudah mau sampai janji temu, ini sudah peluangnya sampai 80%. Nah, kan sayang banget kalau misal kita tidak bisa menghandle dengan baik. Nah, bangun kedekatan, bangun komunikasi, dan bangun sikap. Next time mungkin saya akan sharing beberapa tips dan trik outfit kita. Outfit ini mesti imajinasinya kita adalah sesuatu yang kita pakai ini dengan sangat profesional, rapi, bahkan terkesan mahal. Sebenarnya itu bagus, tetapi ada pelengkapnya. Nah, pelengkapnya apa? Nanti aja di konten selanjutnya. Ini kalau kebanyakan tumpah malah nggak masuk semua. Oke teman-teman, jadi seperti itu teman-teman, kita untuk menghandle klien ketika sampai janji temu. Nah, untuk mendapatkan atensi sampai bisa menjadi janji temu, kita biasanya hajarnya di digital marketing. Nah, digital marketing itu banyak macam-macam sih. Ada yang tentang SEM, ada yang tentang SEO. Nah, tujuannya kita apa dulu? Karena ini ada ininya, punya kelebihan dan punya kelemahannya masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga akan menyampaikan ini juga sebagai ringkasan ya teman-teman. Teman-teman, beberapa bulan terakhir ketika saya sampaikan di awal tadi, saya sudah mengisi beberapa kelas secara offline. Saya ngajar, sudah banyak banget yang ikut kelas dengan saya, belajar dengan saya. Saya mengucapkan terima kasih untuk beberapa rekan-rekan yang mau menyelenggarakan. Nah teman-teman, pembelajaran ini memang kita memang terkendala, itu memang masalah waktu dan ruang. Jadi apapun yang saya sampaikan ini terkadang tidak bisa semuanya, jadi hanya scoop per scoop. Kalaupun di konten seperti ini, saya yakin juga sangat terbatas karena masalah durasi. Ini saya meringkasnya menjadi sebuah buku. Ini adalah ringkasan dari semua pembelajaran yang saya ajarkan pada umumnya. Teman-teman, di sini kita akan belajar beberapa kebiasaan-kebiasaan yang membedakan mana agent yang beruntung dan mana agent yang kurang beruntung. Nah, maksudnya seperti apa? Biasanya kita kan tahu ada beberapa agent ini yang kok bisa sih closingnya konsisten sekali. Kita menirukan tindakan dari beliau, ternyata hasilnya kok bisa nggak sama. Nah, teman-teman, di dalam buku ini saya sudah rangkum sedemikian hingga ini adalah kebiasaan-kebiasaan kecil bagaimana caranya kita untuk bisa closing secara konsisten. Dan sebenarnya untuk closing secara konsisten ini tidak ada rahasianya. Makanya saya sebutkan di sini, ini bukan rahasia, tapi ini adalah membahas kebiasaan-kebiasaan kecil yang membedakan mana agent yang beruntung dan mana agent yang kurang beruntung. Tidak hanya itu aja, di sini juga akan saya sampaikan di dalam buku ini tentang bagaimana kita mengolah iklan kita agar lebih optimal dalam pencarian. Nah, jadi basic dari digital marketing ini juga saya cantumkan, saya lampirkan juga di dalam buku ini. Nah, ini bukunya teman-teman, buku digital sebelah mata. Nah, jangan disingkat, SARU. Bagaimana caranya dapatkan buku ini? Caranya gampang teman-teman. Teman-teman bisa langsung cek di link di dalam kolom deskripsi. Nah, harganya berapa? Nah, ini yang paling menarik. Harga dari buku ini adalah sakarepmu. Jadi buku ini teman-teman saya tidak menentukan harganya. Udah teman-teman terserah mau bayar berapa, mau berdonasi berapa. Ini memang saya open untuk donasi. Oke teman-teman. Jadi buku ini murni saya buka untuk open donasi. Jadi saya membebaskan teman-teman mau memberikan harganya untuk buku ini, terserah teman-teman mau ngasihnya berapa. Teman-teman mau bayar 100.000 terserah, mau bayar 75.000 terserah, 50.000 terserah, bahkan 10.000 pun terserah, bebas. Cuman kalau waktu ini transaksinya nanti terhadap buku ini, saya minta di akhirnya nanti dikasih kode 2. Nah, contoh teman-teman mau berdonasi 50.000. Nah, nanti transfernya adalah 50.000, belakangnya ada 2. Tujuannya untuk apa teman-teman? Karena ini masuknya ke rekening campur-campur, takutnya dananya ini pengalokasiannya katut kangge jajan micin. Nah gitu. Jadi untuk belakangnya minta tolong ya, supaya kita bisa mengatur ini dana alirannya dari mana. Oke? Untuk lebih lengkapnya, linknya di mana dan donasinya seperti apa, silakan langsung aja klik di kolom deskripsinya. Oke? Nanti di situ sudah ada autorespondernya seperti apa, ikutin aja.
Oke, bolo-bolo semua. Sekian informasi dari saya. Saya Douglas Wisnu pamit dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat.